warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kali ini saya akan menjelaskan resumen tentang peningkatan motivasi dan prestasi hasil pembelajaran fikih dengan model comparative learning tipe S pada kelas 9 siswa MTS Muhammadiyah. Teman-teman, keberhasilan pembelajaran di dalam kelas itu tergantung dari seorang guru, dan keberhasilan di dalam kelas juga tergantung pada proses pembelajaran di dalam kelas dengan model pembelajaran di dalam kelas. Tujuan dari pembelajaran fikih yaitu untuk membekali peserta didik agar dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ruang lingkup pembelajaran fikih yaitu meliputi ketentuan pengaturan hukum Islam dalam menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan manusia dengan manusia. Adapun ruang lingkup mata pelajaran fikih di MTS kelas 9 Muhammadiyah Kasihan meliputi aspek ibadah seperti toharoh, sholat, zikir, dan doa puasa, zakat, haji, kurban, dan lain-lain. Data yang menunjukkan rendahnya prestasi akademik mata pelajaran fikih di MTS Muhammadiyah Kasihan kelas 9 adalah yang pertama, rata-rata nilai tugas adalah 70 dengan presentase 58 siswa berprestasi rendah dan 42% siswa berprestasi tinggi. Yang kedua, rata-rata nilai ulangan harian adalah 79 dengan presentase 17% siswa yang berprestasi rendah dan 83% siswa yang berprestasi tinggi. Namun, prestasi tinggi tersebut juga masih ada beberapa siswa yang mencontek ke teman sekelas saat mengerjakan ulangan. Yang ketiga, rata-rata ulangan tengah semester adalah 78 dengan presentase 32 siswa berprestasi rendah dan 68% siswa berprestasi tinggi. Berdasarkan data tersebut, penting untuk dilakukan penelitian terkait motivasi pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran fikih ini merupakan implementasi pendidikan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pada artikel ini juga akan dipaparkan implementasi comparative learning tipe STAD atau Student Team Achievement Division dalam meningkatkan motivasi dan prestasi belajar fikih di MTS Muhammadiyah Kasihan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Indikator presentasi belajar diukur melalui perbandingan antara prestasi hasil tugas siswa dengan standar kriteria ketuntasan minimal atau KKM setiap mata pelajaran. Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual, berasal dari dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku dan menumbuhkan perasaan yang senang dalam belajar. Dalam hal ini, pembelajaran dapat ditingkatkan dengan baik apabila kita ada motivasi dari guru terhadap siswa dengan baik. Pada metode awal pembelajaran, guru menggunakan metode yang fungsional, yaitu dengan ceramah. Tempat duduk juga
posisi tempat duduk dan strategi pembelajaran masih konvensional. Presentasi motivasi belajar siswa pada pembelajaran fikih adalah 26% berdasarkan daftar nilai dan analisis hasil evaluasi kelas 9A MTS Muhammadiyah Kasihan semester Gasal tahun pembelajaran 2015-2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata nilai tugas adalah 70 jika dipresentasikan menjadi 58%. Siswa berprestasi rendah dan 42% siswa berprestasi tinggi. Ulangan harian rata-ratanya itu 79 jika dipresentasikan sebanyak 70%, siswa berprestasi rendah dan 83% siswa berprestasi tinggi. Prasiklus menunjukkan presentase motivasi sebesar 26%. Pada prasiklus presentase motivasi siswa rendah, sehingga perlu diingatkan bahwa siklus pertemuan pertama menunjukkan persentase sebesar 30%. Dilanjutkan pada pertemuan kedua, motivasi belajar siswa naik menjadi 59%. Siklus kedua pertemuan pertama, motivasi belajar mengalami peningkatan dari siklus pertama menjadi 60%. Kemudian pertemuan kedua meningkat menjadi 78%. Kemudian sebelumnya menjadi 79%. Selanjutnya pada pertemuan kedua, presentasi motivasi belajar siswa meningkat menjadi 85%. Hasil akhir dari pembelajaran dengan menggunakan model cooperative learning tipe STAD dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih di MTS Muhammadiyah Kasihan. Prestasi belajar pada siswa siklus pertama pertemuan pertama sebesar 84,2%. Dilanjutkan pada pertemuan kedua, prestasi belajar siswa naik menjadi 88,1%. Siklus kedua pertemuan pertama, prestasi kedua menurun secara signifikan menjadi 62,9%. Berdasarkan hasil di atas, model cooperative learning tipe STAD dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih dengan catatan setiap pertemuan dalam satu siklus harus memiliki modifikasi agar siswa meningkatkan ketertarikan dalam pembelajaran fikih tersebut. Oke, itu adalah video resumen artikel saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.